Halo teman-teman, saya Muhammad Ivan Ali Mustafa dan di sini saya akan mempresentasikan salah satu bab dari mata kuliah akuntansi perbankan, yaitu kartu plastik. Baik, berikut adalah peta konsep dari materi yang akan saya sampaikan pada kali ini. Yang pertama yaitu jenis kartu plastik menurut fungsinya. Yang kedua ada jenis kartu plastik menurut wilayah berlakunya. Selanjutnya ada mekanisme transaksi menggunakan kartu kredit. Dan yang terakhir ada akuntansi untuk kartu kredit. Jadi nanti bagaimana pencatatan akuntansi ini untuk kartu kredit itu. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui apa itu kartu plastik. Jadi kartu plastik itu apa sih teman-teman? Jadi kartu plastik adalah instrumen pembayaran atas kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang lain yang dapat digunakan untuk alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa dan dapat digunakan untuk penarikan tunai. Jadi kartu plastik itu seperti ATM. Jadi teman-teman di sini pasti masing-masing semuanya punya ATM kan ya. Nah, ATM itu termasuk jenis kartu plastik. Namun ATM itu banyak jenisnya teman-teman. Ada ATM untuk ada yang kartu debit, ada kartu kredit, dan ada banyak lagi jenisnya. Sebagai alat pembayaran, kartu ini sangat fleksibel dan praktis, of course. Jadi kita bisa tarik tunai atau membayar via merchant dimanapun kalau merchant tersebut support atas penggunaan kartu plastik ini. Seperti contohnya kita waktu ke mall itu kita pakai kartu kredit, nah itu kan digesek kan itu. Nah itu contoh salah satu fleksibilitas dari kartu plastik. Pemegang kartu akan merasa aman sebab di samping tidak perlu membawa uang tunai juga mendapatkan yang namanya Purchase Protection Plan atau pelindungan asuransi pembelian barang-barang secara otomatis. Baik, kita masuk ke yang pertama yaitu jenis kartu plastik menurut fungsinya. Di sini ada 5 teman-teman. Yang pertama yaitu credit card atau kartu kredit. Nah, ini bentuknya saya ambil gambar di Google yang bentuk untuk kartu kredit dari BCA. Kartu kredit yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa. Kemudian pelunasan atas penggunaannya dapat dilakukan sekaligus atau secara angsuran sejumlah minimum tertentu. Jadi mekanisme kartu kredit ini nanti nasabah akan mengajukan kartu kredit ke bank. Nanti bank akan menganalisis kemampuan nasabah tersebut untuk membayar jumlah kreditnya itu. Di sini ada yang namanya pemegang kartu atau card holder. Card holder itu kita anggap sebagai nasabah. Lalu mereka para card holdernya itu akan diberikan limit sehingga penggunaan kartu kredit ini tidak boleh melebihi limit yang telah ditetapkan oleh bank penerbit. Di sini bank penerbit itu biasa dikenal dengan istilah issuer. Jadi misalkan sama bank penerbit atau issuernya dikasih 20 juta limitnya. Dan jadi kita tidak bisa menggunakan kartu kredit melebihi limit yang telah diberikan oleh issuernya. Gitu. Bila penggunaan melebihi limit, maka card holder wajib membayar kelebihan tersebut dengan tingkat bunga yang lebih tinggi ditambah angsuran wajib. Jadi misalkan kita melanggar ketentuan tadi, misalkan kita menggunakan kartu kreditnya ini melebihi limit, misalkan 20 juta terus kita pakai 25 juta. Nah, 5 jutanya itu nanti akan kena bunga dan tingkat bunganya ini akan lebih tinggi dan harus membayar sejumlah minimum pada setiap tanggal jatuh tempo setiap bulan yang ditetapkan oleh issuer atau bank yang tempat kita menerbitkan kartu kredit tadi. Selanjutnya di sini ada charge card. Jadi charge card itu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi barang dan jasa. Kemudian pemegang kartu atau card holdernya itu diwajibkan membayar kembali secara penuh seluruh tanggungannya pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa beban tambahan. Jadi bedanya sama kartu kredit tadi, kartu kredit itu kan pertama kita diberikan limit misalkan 20 juta dan kita tidak boleh menggunakan melebihi dari limit. Bedanya kalau pakai charge card ini, kalau charge card ini kita bebas memakai charge card ini entah berapapun, cuma nanti kita di akhir bulan kita juga harus membayar sejumlah berapa yang kita gunakan. Jadi waktu kita membawa charge card ini, misalkan kita belanja di merchant. Nah, di situ kita akan menggunakan saldo
saldonya ini masih milik bank, dan saldo yang kita tidak mengeluarkan uang, nanti di akhir bulan atau akhir periode nanti kita akan membayar ke bank sejumlah uang yang kita keluarkan dari penggunaan charge card ini. Jadi begitu ya. Di sini tidak ada limitnya, tidak dibatasi limitnya. Lalu jika ada keterlambatan membayar sejumlah uang yang kita telah gunakan menggunakan kartu ini tadi, itu nanti akan dikenakan denda atas late charge atau denda keterlambatan oleh bank sebesar persentase tertentu. Kelebihannya kalau ini kalau yang kartu kredit tadi kan kita harus membayar bunga. Nah, kalau charge card ini free bunga, jadi tidak ada bunga yang kita bayar. Selanjutnya ada kartu debit atau kartu debit. Kalau bahasa Indonesia debit ya, kalau Inggris debit card. Yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai perintah bayar atau pendebitan terhadap rekening pemegangnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contohnya ini. Saya yakin teman-teman sudah pada tahu contohnya ini, termasuk saya mempunyai saya mempunyai salah satu kartu debit. Ini adalah milik BRI. Kartu debit ini untuk simpanan yang simpedes ya teman-teman. Jadi di sini kartu ini digunakan sebagai perintah bayar atau pendebitan terhadap rekening pemegangnya. Jadi saya mempunyai kartu ini, misalkan saya ke merchant itu tempat kita belanja atau tempat kita mendapatkan jasa, dan kita membayar menggunakan kartu ini. Jadi nanti langsung di debit. Kalau di debit itu berarti uang kita kan keluar. Kalau dari pihak bank mendebit berarti uang kita keluar. Berarti kita akan uang tabungan kita di BRI akan keluar kalau kartu ini kita gunakan, seperti itu. Transaksi dengan menggunakan kartu debit adalah transaksi tunai yang pembayarannya tidak dengan uang tunai. Jadi kita bisa membayar menggunakan kartu debit ini, tetapi melalui pembebanan rekening pemegang kartu debit dan mengkreditkan terhadap rekening merchant. Jadi rekening merchantnya nanti nambah kalau rekening kita di debit, rekening merchant di kredit, atau yang bisa disebut rekening kita saldonya berkurang dan rekening merchantnya itu saldonya bertambah, begitu. Selanjutnya jenis kartu plastik menurut fungsinya adalah cash card. Cash card ini adalah kartu tunai, sering disebut kartu ATM, yaitu kartu yang dapat digunakan untuk penarikan tunai di bank penarikan tunai baik di counter-counter bank maupun pada anjungan tunai mandiri atau ATM. Seorang pemegang ATM harus memiliki rekening tabungan di bank. Penarikan hanya bisa dilakukan bila saldo yang dimiliki mencukupi untuk ditarik. Jadi cash card ini seperti kartu debit ya. Kartu debit juga bisa digunakan untuk menarik uang dari ATM. Cuma cash card ini khusus untuk menarik uang, tidak boleh untuk melakukan transaksi pembayaran. Yang boleh digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran itu adalah kartu debit. Selanjutnya ada cek guarantee card, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu tersebut. Oke, cukup untuk jenis kartu plastik menurut fungsinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis kartu plastik berdasarkan wilayah berlakunya. Ada dua, yaitu kartu plastik lokal, yaitu kartu plastik yang berlaku pada wilayah tertentu, misalnya di seluruh Indonesia. Jadi kartu plastik lokal ini seperti kartu plastik yang hanya di wilayah tertentu, misalnya ATM yang ada di Indonesia hanya berlaku di Indonesia, ATM yang ada di Thailand hanya akan berlaku di Thailand dan tidak berlaku di luar wilayah tersebut. Selanjutnya ada kartu plastik internasional, yaitu kartu plastik yang berlaku dan dapat digunakan di seluruh dunia. Contohnya di sini ada Visa, American Express, Card Balance, Mastercard, Diners Club. Jadi kartu-kartu ini bisa kita gunakan untuk membayar di luar negeri. Contohnya misal ada kita orang Indonesia punya Visa American Express. Nah, itu kita bisa membayar di luar negeri, membayar transaksi di luar negeri menggunakan kartu tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas tentang mekanisme transaksi kartu kredit. Oke. Yang pertama ini ada hubungan antara bank dan merchant.
Bank penerbit ini kita anggap sebagai issuer dan merchantnya ini kita anggap sebagai pihak ketiga atau pihak yang menyediakan jasa. Di sini ada perjanjian antara bank penerbit dengan pihak merchant mengenai penggunaan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan. Misalkan ini kita anggap saja ini BCA. BCA melakukan perjanjian dengan dengan Matos. Kita anggap saja merchantnya ini Matos. Jadi di Matos nanti kita ada bisa menggunakan kartu kredit yang kartu kreditnya itu diterbitkan dari BCA begitu. Yang kedua, kartu kredit ada di hubungan antara cardholder dengan bank penerbit. Di sini kartu kredit disetujui dan cardholder setuju dengan segala ketentuan kartu kredit yang berlaku di bank yang bersangkutan. Lalu cardholder diberikan kartu kredit di poin 2 ini. Jadi sudah disetujui oleh bank permohonan kartu kreditnya, lalu di sini cardholder diberikan kartu kredit tersebut. Yang ketiga ini ada ini, cardholder melakukan transaksi dengan merchant. Biasanya itu membeli barang, misalkan ini cardholdernya si A membeli sebuah barang di Matos, merchantnya tadi kan Matos, ini membeli barang ke Matos menggunakan kartu kredit. Lalu cardholdernya itu membayar kepada Matos sebesar pembelian yang terjadi dengan menggunakan kartu kredit. Oke, sekarang nomor 4 ini ada menyerahkan hubungan antara merchant dengan cardholder. Merchant menyerahkan barang atau memberikan jasa kepada cardholder. Di sini merchantnya memberikan barang atau jasa yang telah dibeli oleh cardholder. Lalu nomor 5 di sini ada hubungan merchant dengan bank penerbit. Merchant melakukan tagihan kepada bank. Jadi di sini bank ini kan tadi sudah membuat limit untuk cardholder dan cardholder melakukan transaksi. Di sini berarti merchantnya melakukan tagihan ke bank supaya duitnya atau uangnya dari bank itu masuk ke rekening merchant atau si Matos tadi. Selanjutnya nomor 6 ini bank mengirimkan slip tagihan yang dibuat bank untuk cardholder. Jadi bank untuk memastikan apakah benar itu merupakan transaksi yang dilakukan cardholder, itu memberikan slip transaksi dari cardholder. Jika cardholder sudah menyetujui, nomor 7 ini cardholder melakukan pembayaran dapat menggunakan ATM atau pendebitan giro, tabungan secara langsung atau secara tunai. Jadi nomor 7 ini cardholder membayar kepada bank sejumlah apa yang cardholder gunakan untuk merchant atau yang cardholder beli. Si A membeli dari Matos Adit, berarti si A membayar ke bank penerbit. Nomor 7 ini membayar ke bank penerbit senilai berapa yang dibeli. Lalu nomor 8 diskon diberikan kepada merchant. Jadi merchant nanti misalkan transaksinya tadi 2 juta, cuma merchantnya atau si Matos itu tidak dapat full 2 juta karena akan dipotong bunga oleh bank. Jadi merchant akan menerima dipotong bunga oleh bank penerbit. Baik, mungkin itu dulu yang dapat saya presentasikan pada kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.